Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lagi-lagi ya soal P3K Perawat 2023 yang terbaru dan yang ter-up to date teman-teman ya. Nah, ini tentang kompetensi teknis yang nantinya akan diujikan pada P3K ya, soal-soal P3K di tahun 2023 ini. Nah, bagi teman-teman yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru khususnya perawat di tahun ini teman-teman ya. Nah, tidak berlama-lama langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Nah, ini untuk soal pertama teman-teman. Seorang perempuan umur 20 tahun korban gempa bumi ditemukan oleh tim Rapid Assessment. Hasil pemeriksaan korban tidak dapat berjalan, kesadaran menurun, tampak jejas pada femur, luka pada pelipis, korban baru dapat bernafas saat dilakukan teknik jauh thrust. Apakah label triase salt, short access life-saving intervention, treatment atau transport yang tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Minor, B. Delayed, C. Expectant ya, kemudian D. Immediate. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D teman-teman ya. Nah, jadi memang ada dua teman-teman ya. Jadi metodenya yaitu adalah salt ya dan start. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya hampir sama teman-teman ya. Ada merah ya, merah, kuning, hijau, hitam. Nah, kalau kita kaji di soalnya teman-teman ya. Nah, ini korban gempa bumi ditemukan oleh tim Rapid Assessment. Hasil pemeriksaannya korban tidak dapat berjalan. Nah, ini kata kuncinya teman-teman ya. Korban tidak dapat berjalan, kesadarannya menurun. Nah, tampak jejas pada femur, luka pada pelipis, korban baru dapat bernafas saat dilakukan teknik jauh thrust. Nah, jadi ini kan kesadaran menurun, tidak dapat berjalan. Berarti otomatis apa teman-teman? Ya, immediate. Nah, kalau immediate sendiri yaitu adalah kategori apa teman-teman? Merah. Nah, kalau merah ini teman-teman, yaitu adalah mengancam jiwa. Ya, mengancam jiwa dan perlu pertolongan segera. Nah, kemudian expectant ya, expectant ini hitam teman-teman ya. Nah, hitam ini nadi tidak teraba ya, atau dinyatakan apa teman-teman ya, tidak bernafas, kemungkinan hidup masih kecil teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian delayed. Nah, delayed ini warna apa? Kuning. Nah, kuning ini, nah di sini aja teman-teman ya. Kuning ini masih bisa ditunda. Nah, contohnya apa teman-teman? Kayak fraktur kaki ya, tangan. Nah, yang tidak mengancam jiwa dan bisa ditunda teman-teman ya. Nah, kalau minor ini hijau ya, otomatis hijau ini bisa berjalan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini juga ada pembahasannya. Berdasarkan algoritma triase SALT pada kondisi bencana, korban yang tidak singkat dapat berjalan perlu dilakukan pemeriksaan pernafasan. Ya. Kemudian
Pada korban yang tidak dapat bernapas spontan perlu dilakukan tindakan pembebasan jalan nafas terlebih dahulu. Apabila korban dapat bernafas setelah dilakukan pembebasan jalan nafas, maka label triase yang diberikan adalah immediate atau merah. Sedangkan korban yang tidak bernafas setelah dilakukan pembebasan jalan nafas diberi label diges atau hitam, teman-teman ya. Nah, ini jadi jelas ya. Kalau immediate ini ya, yaitu adalah kesadarannya menurun, korban tidak dapat berjalan ya. Kemudian ini ya perlu penanganan segera dan mengancam, ini resikonya mengancam jiwa. Nah, jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki umur 32 tahun ditemukan tidak sadar akibat terperangkap dengan kondisi bocornya gas hidrokarbon 10 menit yang lalu. Nah, saat ini pasien sudah dievakuasi keluar. Hasil pemeriksaan pasien tampak lemah, kemudian sesak nafas, frekuensi nafas 37 kali per menit, kemudian bibir sianosis, frekuensi nadi 132 kali per menit, akral dingin. Nah, apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Sarankan minum banyak. B. Bebaskan jalan nafas. C. Lakukan rangsang muntah. D. Beri oksigen konsentrasi tinggi. E. Rujuk ke instalasi gawat darurat. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di soalnya teman-teman ya, nah ini jadi data-datanya yaitu adalah pasien tidak sadar ya, kemudian akibat terperangkap dengan kondisi bocornya gas hidrokarbon ya. Nah, jadi kemudian saat ini pasien sudah dievakuasi keluar, hasil pemeriksaannya pasien tampak lemah, sesak nafas ya. Nah, sesak nafas ini karena keracunan gas karbon monoksida teman-teman ya. Gas karbon monoksida. Nah, jadinya harus diberikan oksigen konsentrasi tinggi. Nah, gunanya apa teman-teman? Ya, itu adalah menetralisir kadar karbon monoksida dalam tubuh. Nah, karena apa teman-teman ya? Nah, karena karbon monoksida ini dapat diserap paru-paru dengan mudah. Nah, hal ini menggantungkan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, selain itu karbon monoksida ya, juga lebih mudah berikatan dengan Hb atau hemoglobin. Nah, terlalu banyak menghirup karbon monoksida, maka suplai oksigen ke otak akan berkurang teman-teman ya. Nah, jadi karbon monoksida ini ya lebih mengikat Hb teman-teman. Nah, kalau Hb-nya ini sudah diikat, nanti maka untuk suplai oksigen ke otak itu berkurang. Makanya ini ada sianosis ya, kemudian sesak nafas. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk poin A, sarankan minum banyak. Ini tidak teman-teman ya, nanti resiko aspirasi. Bebaskan jalan nafas ya bisa saja. Nah, cuman ini kan soalnya keracunan. Nah, jadi langsung diberikan oksigen konsentrasi tinggi. Lakukan rangsang muntah juga tidak ya, nanti malah membahayakan. Rujuk ke instalasi gawat darurat juga bisa. Nah, ini setelah diberikan oksigen ya, konsentrasi tinggi ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki umur 40 tahun dirawat di rumah sakit. Pasien mengatakan sesak nafas sejak 2 hari yang lalu. Ada batuk berdahak, kemudian ada retraksi dada, frekuensi nafas 25 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, frekuensi nadi 88 kali per menit, hasil pemeriksaan analisa gas darah, pH-nya 7,30 ya. Kemudian PCO2 46 mmHg, saturasi oksigen 94%. Apakah diagnosa keperawatan utama pada kasus tersebut?
A. Pola nafas tidak efektif. B. Masalah ventilasi spontan. C. Gangguan pertukaran gas. D. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas. E. Resiko aspirasi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya apa teman-teman? C teman-teman ya, gangguan pertukaran gas. Nah, sebelum kita ke soalnya teman-teman ya, nah kita akan lihatkan tentang hasil nilai AGD normal teman-teman ya. Nah, kalau untuk nilai AGD, untuk pH-nya yaitu adalah, maaf, pH 7,35 sampai 7,45. Kemudian PCO2 35 sampai 45. Kemudian PO2 75 sampai 100. Kemudian HCO3 22 sampai 26. Nah, ini nilai AGD teman-teman ya. pH, PCO2, PO2, HCO2 dan saturasi oksigen ya, SaO2 ya, itu 94 sampai 100%. Nah, jadi teman-teman, walaupun di sini mengatakan sesak nafas ya, kemudian ada batuk berdahak, ada retraksi dada, namun dalam hasil pemeriksaan analisa gas darah ini tidak normal teman-teman ya. Coba kita cek dulu. Nah, ini untuk pH-nya 7,30, berarti rendah teman-teman ya. Ini otomatis rendah, tidak normal ya. Kemudian PCO2 46. Nah, ini tinggi berarti teman-teman ya. Tinggi ya. Ini tinggi. Kemudian saturasi oksigen mepet ya, 94%. Nah, makanya ini adalah gangguan pertukaran gas teman-teman ya. Nah, untuk pola nafas tidak efektif. Nah, ini pola nafas kalau semuanya ini ada otot bantu pernafasan ya, ditandai seperti itu. Kemudian sesak. Nah, kemudian masalah ventilasi spontan. Nah, ventilasi spontan ini biasanya pH-nya ini normal. pH-nya normal, cuma nanti PCO2, PO2 dan lain sebagainya itu tidak normal. Nah, seperti itu. Kemudian ketidakefektifan bersihan jalan nafas ini otomatis untuk jalan nafasnya ada biasanya sekret ya. Jadi jalan nafasnya tidak efektif. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian resiko aspirasi ya, juga tidak teman-teman ya. Oke, sudah jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki 55 tahun dirawat dengan diagnosa tuberkulosis ya atau TBC, mengeluh sering batuk berdahak, agak sulit mengeluarkan dahak, ada mual 3 hari sebelum dirawat. Nafsu makan kurang, ada mual makan hanya sedikit. Pasien tidak menunjukkan cara batuk yang benar. Pasien mengatakan sudah berhenti minum OAT ya sebulan yang lalu. Apa masalah keperawatan yang prioritas pada kasus tersebut? A. Nausea. B. Intoleransi aktivitas. C. Pola nafas tidak efektif. D. Bersihan jalan nafas tidak efektif. E. Defisit pengetahuan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik. Oke, jawabannya apa teman-teman? D teman-teman ya, yaitu adalah apa? Bersihan jalan nafas tidak efektif teman-teman ya. Nah, coba kita kaji di soalnya, kita temukan data-datanya teman-teman ya. Seorang laki-laki umur 55 tahun dirawat dengan diagnosa TBC ya. Nah, mengeluh sering batuk berdahak. Nah, berarti ini ada sekret ya teman-teman ya, sekret. Agak sulit mengeluarkan dahak. Nah ya, ditandai seperti ini teman-teman ya. Kemudian ada mual. Nafsu makan ya, ada mual makan hanya sedikit.
Nah, seperti itu teman-teman ya. Pasien tidak menunjukkan cara batuk yang benar. Nah, pasien mengatakan sudah berhenti minum OAT sebulan yang lalu ya. Ini obat TBC teman-teman ya. Nah, jadi sudah jelas ya. Nah, ini batuk berdahak, sesak. Nah, ini berarti otomatis apa? Bersihan jalan nafas tidak efektif teman-teman ya. Kenapa tidak nauseanya? Nah, atau mual ya, mual seperti ini yang tidak diangkat. Nah, karena di sini dirawat dengan diagnosa TBC ya, data-datanya. Nah, ini TBC, kemudian batuk berdahak ya, kemudian sulit mengeluarkan dahaknya. Nah, kemudian berhenti minum OAT. Nah, ini otomatis yaitu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian intoleransi aktivitas ini tidak ya teman-teman ya, karena tidak menunjukkan adanya aktivitas yang tidak bisa di sini teman-teman ya, menurut data-data di konteks soalnya. Nah, kemudian pola nafas tidak efektif juga tidak ada ya teman-teman ya. Nah, ini tidak ada sesak, kemudian penggunaan otot bantu nafas. Nah, kemudian defisit pengetahuan otomatis tidak ya teman-teman ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki 34 tahun dirawat dengan PPOK. Sejak pagi ini pasien sesak nafas dengan RR 29 kali per menit, batuk berdahak, penggunaan otot bantu nafas. Terpasang oksigen nasal 3 lpm, pemeriksaan AGD pH 7,35, PO2 89 mmHg, PCO2 35 mmHg, SaO2 97%, HCO3 24. Kemudian, apakah gangguan pada yang tepat pada kasus tersebut? A. Sirkulasi spontan. B. Bersihan jalan nafas tidak efektif. C. Pola nafas tidak efektif. D. Pertukaran gas. E. Ventilasi spontan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya, pola nafas tidak efektif. Nah, coba kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Seorang laki-laki 34 tahun dirawat dengan PPOK ya. Penyakit paru obstruksi kronis teman-teman ya. Nah, sejak pagi ini pasien sesak nafas dengan RR 29 ya. Sesak ya, batuk berdahak, penggunaan otot bantu nafas. Nah, ini teman-teman ya. Penggunaan otot bantu nafas, kemudian sesak ya. Ini data-datanya yaitu adalah RR 29 kali per menit ya. Terpasang oksigen nasal 3 lpm. Nah, ini otomatis adalah pola nafas teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pemeriksaan AGD-nya berapa ini? Ini normal semua teman-teman ya. Nah, coba kita cek ya. Nah, kami akan tuliskan dulu untuk nilai normalnya ya lagi teman-teman ya, biar teman-teman juga paham. Dan juga ingat ya, pH-nya 7,35 sampai 7,45. Kemudian PCO2 35 sampai 45. Kemudian PO2 75 sampai 100. HCO3 22 sampai 26. Nah, kemudian saturasi oksigen atau SaO2, nah itu 94 sampai 100% teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini pH-nya 7,35 normal ya teman-teman ya. Kemudian PO2-nya 75, berarti ini 89 ya. Bagus. PCO2 35 ya. PCO2 coba kita lihat 35 juga normal. Nah, kemudian SaO2 97%. Nah, ini juga normal teman-teman ya. HCO3 24 juga normal ya. Jadi sudah sangat jelas yaitu adalah pola nafas tidak efektif teman-teman ya. Sirkulasi spontan juga tidak teman-teman ya.
Nah, sirkulasi spontan juga tidak. Nah, kemudian bersihan jalan nafas tidak efektif ya. Ini karena bersihan jalan nafas tidak efektif ini teman-teman ya, meskipun batuknya berdahak ya teman-teman ya, tapi ini lebih cenderung banyak untuk datanya itu adalah penggunaan otot bantu nafas, kemudian terpasang oksigen nasal 3 LPM. Nah, juga kemudian ada RR-nya ya, nilai data-data normal 29 kali per menit. Jadi otomatis pola nafas tidak efektif teman-teman ya. Kalau bersihan jalan nafas ini cuma batuk berdahak saja untuk data-data yang di bersihan jalan nafas tidak efektif teman-teman ya. Jadi sangat kurang ya. Kemudian pertukaran gas ini juga tidak karena untuk pemeriksaan AGD normal ya teman-teman ya. Kemudian ventilasi spontan ini juga tidak ya. Biasanya ventilasi spontan ini pH-nya abnormal teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oh maaf, untuk pH-nya yang ventilasi spontan ini pH-nya normal ya. Nanti diikuti oleh PCO2, PO2, CO3 ini tidak normal. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan umur 50 tahun dirawat di rumah sakit sudah 1 minggu. Kemarin pasien dilakukan pemeriksaan torak foto ulang dan ditemukan adanya pneumonia. Pasien mengeluh sesak, frekuensi pernafasan 34 kali per menit, tekanan darah 100/70 mmHg, frekuensi nadi 100 kali per menit, ada batuk berdahak, pasien tampak pucat, hasil AGD pH 7,25, PCO2 50 mmHg, kemudian HCO3 30 milimol ya, kemudian saturasi oksigen 96%. Ada gangguan atau tidak ketidakefektifan yang tepat pada kasus tersebut? A. Ventilasi spontan, B. Pola nafas, C. Bersihan jalan nafas, D. Perfusi perifer, E. Pertukaran gas. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E teman-teman ya, yaitu adalah pertukaran gas teman-teman ya. Nah, kita lihat langsung ya teman-teman ya, meskipun di sini pasien mendapatkan dengan ditemukan adanya pneumonia. Nah, setelah di pemeriksaan torak foto ulang. Kemudian pasien mengeluh sesak, frekuensi pernafasan 34 kali per menit. Nah, kemudian frekuensi nadi 100 kali per menit, ada batuk berdahak, namun nilai AGD ini tidak normal teman-teman ya, atau abnormal. Nah, kalau pH-nya teman-teman ya 7,25 ini rendah, normalnya berapa? 7,35 sampai 7,45. Otomatis ini adalah tidak normal teman-teman ya. Nah, di bawah pH-nya ya untuk nilai normalnya. Kemudian PCO2-nya. Nah, PCO2 35 sampai 45. Nah, ini PCO2-nya berapa? 50, otomatis tinggi teman-teman ya. Kemudian HCO3. HCO3 ini normalnya berapa? 22 sampai 26. Nah, ini dapat berapa teman-teman? Dapat 30, otomatis naik juga. Nah, saturasi oksigen nggak apa-apa ya, 96%, soalnya memang normalnya 94 sampai 100%. Tapi nilai-nilai dari AGD ini sangat tidak normal. Makanya untuk kasus tersebut lebih gangguannya adalah pertukaran gas teman-teman ya. Kalau bersihan nafas, jalan nafas tidak ya, pola nafas apalagi, ventilasi juga tidak ya, data-datanya sangat kurang sekali. Perfusi perifer juga tidak malahan ini teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki 28 tahun dirawat dengan keluhan sesak nafas, kedua kaki bengkak sejak seminggu hari yang lalu. Tekanan darah 150/70, frekuensi nadi 100 kali per menit, frekuensi nafas 25 kali per menit, suhu 37,3 derajat Celcius, BB 70 kg, ada kenaikan BB, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Pola nafas tidak efektif, B. Kekurangan volume cairan, C. Obesitas,
D. Intoleransi aktivitas, E. Kelebihan volume cairan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D teman-teman ya. Oh maaf teman-teman ya, ini salah. Jawabannya adalah E teman-teman ya. Nah, ini salah. Ya. Coba kita lihat di soalnya teman-teman ya. Nah, ini dirawat dengan keluhan sesak nafas. Nah, kemudian kedua kaki bengkak teman-teman ya. Kemudian nafasnya 25 kali per menit ya, BB-nya 70 kilo. Ada kenaikan berat badan. Nah, jadi kalau kedua kaki bengkak ini berarti apa teman-teman ya? Kelebihan volume cairan ya. Karena berarti ada penumpukan cairan ya teman-teman ya. Karena ada odem ya. Odem di kedua kaki ini teman-teman ya. Nah, seperti ini ya untuk data-datanya. Kedua kaki bengkak, kemudian ada kenaikan berat badan ya. Kenapa tidak pola nafas tidak efektif ya? Karena di sini tidak ditemukan pada konteks soalnya otot bantu nafas. Nah, meskipun di sini ada sesak ya teman-teman ya, tapi data-datanya kurang. Kemudian kekurangan volume cairan ini tidak ada data yang mendukung. Seperti apa? Turgor kulit jelek ya, kemudian mata cekung, rasa haus. Nah, di sini tidak ada teman-teman ya. Obesitas juga tidak ya, karena di sini adanya odem bukan obesitas ya. Dan kemudian ada kenaikan berat badan ini tidak termasuk di obesitas. Kemudian intoleransi aktivitas ini tidak disebutkan di sini seperti sesak dalam beraktivitas berat ya, karena ada curah jantung ya yang menurun, kemudian gangguan frekuensi dan irama jantung di sini tidak disebutkan teman-teman ya. Jadi untuk soal yang terakhir ini adalah yang tepat adalah kelebihan volume cairan ya, yaitu adalah E teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.